Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Rabu 2 Agustus 2023. Seperti biasa, bahan permenungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi hari ini. Dari bacaan yang pertama dari kitab Keluaran bab 34 ayat 29 sampai 35. Dalam kitab itu dikisahkan bagaimana Musa turun dari Gunung Sinai dengan membawa kedua loh hukum Allah. Ia tidak sadar bahwa mukanya sangat bercahaya. Ketika Harun dan semua orang Israel melihat wajah Musa, mereka sangat ketakutan. Dan kemudian setelah berbicara, Musa menyelubungi wajahnya. Tapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan dan berbicara dengan dia, ditanggalkannya selubung itu sampai ia keluar lagi. Sedangkan pada bacaan Injil, seperti yang kita dengarkan pada hari Minggu, dua perumpamaan mengenai seorang yang menemukan harta terpendam di ladang. Ia menjual semua miliknya untuk membeli ladang itu. Dan juga seorang pedagang yang mencari mutiara yang amat indah dan berharga. Dan telah ditemukan yang menjual miliknya untuk membeli mutiara itu. Saudari-saudaraku terkasih, kita lihat bacaan yang pertama. Bagaimana Allah berbicara dengan umatnya dengan perantaraan Musa. Karena pada waktu itu paham kalau bisa sampai melihat wajah Allah akan celaka. Musa sebagai perantara umat Allah perjanjian lama dengan Yahweh selalu bertemu Allah dan menyampaikan pesan-pesan Allah pada umat terpilih. Pada perjanjian baru dan sampai sekarang, Allah juga berbicara dengan kita lewat anaknya yang tunggal, agar kita bisa lebih dekat dengan Allah yang mempunyai kehidupan. Dengan menjelma menjadi manusia seperti kita, Allah lebih dekat dengan kita. Dan harapannya kita pun dekat mengerti akan tanda-tanda kehadirannya dalam setiap pribadi, kesempatan, peristiwa yang kita alami. Maka kita boleh merenungkan yang pertama, apakah kita peka akan tanda-tanda dan kehadiran Yesus dalam hidup kita. Kita lihat di balik peristiwa pribadi, kita melihat Yesus sendiri. Dengan demikian, kita akan semakin mampu dan selaras untuk melaksanakan kehendak Allah. Sekali lagi, pertanyaan permenungan pertama. Sanggupkah kita untuk selalu peka akan tanda-tanda kehadiran Allah dalam pribadi Yesus Kristus? Sedangkan pada bacaan Injil, dua perumpamaan disampaikan kepada kita. Ini orang
yang menemukan harta terpendam di ladangnya, di ladang yang ia kerjakan. Rupa-rupanya orang ini adalah buruh yang bekerja untuk mengolah ladang. Dan ketika ia mencangkul dan ditemukan ladang itu, ia pendam kembali. Ia bersuka cita karena ia menemukan itu. Maka ia kemudian mencari cara dengan menjual segala hartanya untuk membeli ladang itu, sehingga harta benda pun menjadi miliknya. Ia bersuka cita dan sebentar lagi ladang itu akan menjadi miliknya. Yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana usaha dari orang yang menemukan ladang ini. Begitu dan sekuat tenaganya ia mencari cara agar dapat membeli ladang itu. Bahkan dikatakan menjual seluruh miliknya. Itu berarti untuk mencari dan mendapatkan kerajaan Allah tidak boleh main-main. Harus serius dan diusahakan secara maksimal. Demikian pula orang atau pedagang yang mencari mutiara. Setelah ditemukan, ia menjual semuanya. Untuk mengusahakan dan mencapai cita-cita mendapatkan kerajaan Allah, orang harus maksimal dan tidak boleh mendua hati. Tetap satu hati demi mendapatkan kerajaan Allah. Maka pertanyaan yang kedua untuk kita renungkan, sudahkah kita secara maksimal dan sungguh-sungguh mencari kehendak Allah, sekalipun harus mengorbankan harta milik kita, ego kita, dan kekuasaan kita? Karena bagi pedagang mutiara dan bagi orang yang menemukan ladang, harta itu tidak ternilai harganya, saking sungguh begitu mahalnya harganya. Maka ia berani mengorbankan segala-galanya untuk mendapatkan harta yang luar biasa itu. Termasuk kalaupun ia harus meninggalkan, menyingkirkan ego-ego dan nafsu duniawi demi mendapatkan harta yang terpendam. Demi mendengarkan, mencari PK akan kehendak Allah, kita diminta untuk seperti pedagang dan juga orang yang menemukan harta itu, berani meninggalkan semuanya untuk mendapatkan, menemukan harta surgawi, yakni kerajaan Allah. Semoga kita yang tadi pilih menjadi anak-anak Allah dalam pembaptisan tidak menyia-nyiakan harta itu. Terus kita upayakan agar akhirnya kita semakin mampu untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Mari bersama-sama kita PK akan tanda-tanda kehadiran Allah lewat Yesus Kristus, dan kita perjuangkan semaksimal mungkin dengan apapun juga, termasuk hidup kita, demi mendapatkan kerajaan Allah yang akan menyelamatkan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau memberikan putra-Mu kepada kami agar kami semakin dekat. Maka mampukanlah kami PK akan tanda-tanda kehadirannya, dan kami semakin Kau mampukan untuk hanya mencari kehendak-Mu. Biarlah akhirnya banyak orang mengenal kehendak-Mu, bertobat dan diselamatkan. Semoga semua orang dengan maksimal mencari kerajaan-Mu. Berkatilah umat-Mu yang imannya lemah, yang mungkin mogok, yang mungkin hilang. Semoga tumbuh kembali iman itu dan menjadikan mereka
semakin dekat dengan Engkau sendiri. Bukalah mata hati kami untuk PK mengenal tanda-tanda kehadiran-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit segera Engkau sembuhkan. Yang telah berpulang Engkau terima dalam surga abadi. Yang punya persoalan Engkau urai. Yang punya beban Engkau ringankan. Dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat samanya. Biarlah akhirnya banyak orang hanya mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Untuk itu ya Bapa, agar kami setia dan teguh, tak berjuang maksimal. Kuatkan kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan agar kita semua mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, booster kedua, jauhi kerumunan, dan jaga imun agar kita benar-benar terbebas dari mara bahaya. Saya menginformasikan untuk mendoakan saudari kita Ibu Ignacia Yuliana Lo Giok Ing yang telah dipanggil Tuhan kemarin dan disemayamkan di Dharma. Rangkaian upacara hari ini jam 10 ada rosario, nanti sore jam 5 misa tutup peti, dan hari Jumat jam 11 ibadat pemberangkatan, dan jam 12 diberangkatkan ke krematorium. Penjenengan yang punya waktu, saya persilakan untuk hadir dalam acara-acara itu, ataupun kalau tidak, lewat doa-doa kita, agar kita sebagai paguyuban tubuh Kristus bersatu ikut mendoakan jiwanya. Terima kasih kepada semua pihak yang kemarin telah ikut ambil bagian mengantar Romo Danar untuk bertugas tempat yang baru. Akhirnya mari berdinamika bersama dengan Romo Purna dalam paroki kita. Kita satukan visi misi kita untuk kemajuan paroki, agar tidak ada yang saling menjatuhkan. Semoga dengan bantuan Roh Kudus kita rendah hati, bila salah mengaku salah, bila benar kita akui kebenaran, supaya kita, gereja kita semakin maju. Tetap saya undang yang ingin memberikan kontribusi kepada gereja, khususnya untuk pengisian gedung baru, baik berupa dana maupun barang, asalkan sesuaikan dengan kebutuhan. Semoga dengan segera terpenuhi fasilitas untuk gedung baru dan semakin nyaman memakainya untuk berbagai pertemuan dan pastoral. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati